menghentikan? Berapa kali Anda mencoba menghentikan kebiasaan buruk? 90% orang gagal saat pertama kali mencoba menghentikan kebiasaan buruk mereka. Dan itu karena mereka mencoba menghentikannya dengan cara yang salah. Kebiasaan tertanam dalam otak Anda, dan itu harus terjadi karena Anda membutuhkan ruang untuk belajar, yang berarti bahwa jika Anda memiliki kebiasaan buruk, Anda harus menghentikannya dengan mengubah kode sumbernya. Anda harus masuk ke semua bagian kecil otak Anda yang menciptakan kebiasaan itu sejak awal dan membuatnya tetap berfungsi. Dan bagaimana Anda bisa melakukan semua itu? Nah, ini dia. Pertama, Anda benar-benar harus meretas otak Anda di titik yang tepat. Saat Anda membobol sesuatu, Anda tidak akan menyerang titik tersulit, bukan? Anda akan menyerang bagian terlemah dan kemudian melakukannya dengan cara itu. Begitu pula dengan pikiran Anda. Anda terus mencoba meretas dan menipu pikiran sadar normal Anda, dan itu hampir mustahil. Oke, hal itu disimpan di balik kunci, alarm, dan penjaga. Cara termudah untuk masuk adalah melalui pikiran bawah sadar Anda. Oke, sebelum Anda menganggap ini sebagai semacam nasihat yang tidak masuk akal, dengarkan kami. Sangat sulit, bahkan hampir mustahil untuk menyambungkan kembali apapun dengan pikiran sadar dan pikiran normal Anda sehari-hari. Terlalu banyak hal yang terjadi dan Anda tidak dapat melewati semua kebisingan itu. Namun, ada saatnya ketika kebisingan itu tenang, ketika masih terasa kuat, dan saat itulah Anda harus menyelinap masuk dengan tenang seperti pencuri di malam hari yang membobol pikiran Anda sendiri. Ketika Anda bangun di pagi hari, otak Anda bergerak melalui berbagai keadaan gelombang. Gelombang delta, yang merupakan tidur nyenyak, theta, yang merupakan relaksasi mendalam, alpha, relaksasi ringan, dan kemudian beta, yang sangat aktif. Anda ingin menangkap gelombang-gelombang itu ketika tidak terlalu aktif dan lebih mudah disugesti. Jadi, saat Anda bangun dan tepat sebelum Anda tertidur, menyelinaplah dengan beberapa skenario imajiner di mana Anda telah menghentikan kebiasaan buruk dan Anda merasa senang karenanya. Kita akan membahas lebih detail tentang cara melakukannya sebentar lagi, tetapi kami ingin membahasnya terlebih dahulu untuk memastikan Anda memasuki pikiran Anda di titik yang tepat. Kedua, buatlah kesalahan karena kesalahan akan merusak jalur saraf lama dan membangun jalur baru. Kesalahan mengganggu sistem dan menyebabkan kekacauan. Dan inilah yang Anda inginkan saat mencoba menghentikan kebiasaan buruk. Kesalahan adalah senjata otak Anda untuk menciptakan perubahan. Jika Anda telah terbiasa berpikir bahwa kegagalan berarti Anda kembali ke titik awal, berarti Anda telah salah memahami cara kerja otak Anda. Setiap kali Anda membuat kesalahan saat mencoba menghentikan kebiasaan, gunakan kesalahan itu untuk mengumpulkan data baru. Pahami apa yang tidak berhasil bagi Anda. Kesalahan itu wajar saja. Masalahnya adalah saat Anda tidak benar-benar mengumpulkan informasi darinya. Karena Anda akan melihat kesalahan itu sebagai kegagalan dan Anda keluar jalur karena merasa tidak ada jalan keluar darinya. Namun, saat Anda mengumpulkan data, otak Anda akan mengatur ulang dirinya sendiri untuk mengenali pilihan lain untuk kebiasaan yang ingin Anda hentikan. Semakin banyak kesalahan yang Anda buat, semakin baik kemampuan Anda dalam memprediksi dan menghindari perilaku tersebut. Namun, Anda harus mengumpulkan data tersebut seperti yang Anda lakukan pada proyek kerja lainnya. Apa yang menyebabkan kesalahan tersebut? Apa titik paling kritis untuk menghentikan kesalahan ini? Dan bagaimana Anda dapat memastikan kesalahan tersebut tidak terjadi lagi? Ketiga, gunakan persiapan emosional untuk mempersiapkan diri Anda agar sukses. Emosi Anda adalah kunci untuk mengendalikan kebiasaan Anda. Anda terus beralih ke kebiasaan buruk karena kebiasaan tersebut membuat Anda merasa lebih baik saat mengalami emosi negatif seperti stres, kebosanan, atau kecemasan. Jadi, saat merasa stres, Anda mencari kenyamanan. Dan karena Anda menemukan kenyamanan dalam kebiasaan buruk, Anda akan menggunakan kebiasaan tersebut untuk meredakan perasaan stres. Di satu sisi, otak Anda telah dilatih untuk menghubungkan kenyamanan tersebut dengan kebiasaan yang biasanya buruk karena kebiasaan tersebut membutuhkan lebih sedikit energi untuk dilakukan dan biasanya memberi Anda dorongan singkat sebelum akhirnya menyerah. Jadi, Anda perlu melatih otak Anda untuk merasakan emosi yang baik dari kebiasaan yang baik, bukan hanya kebiasaan yang buruk. Tahukah Anda bahwa tubuh dan otak Anda sebenarnya tidak mengetahui perbedaan antara yang nyata dan yang khayalan? Apapun yang terjadi dalam pikiran Anda, itu terjadi pada Anda. Dengan sedikit persiapan emosional, Anda melatih perasaan yang ingin Anda dapatkan saat menghentikan kebiasaan buruk. Teruslah melatih perasaan ini. Pikirkan tentang menghentikan kebiasaan itu dan pikirkan perasaan baik yang akan muncul karenanya. Katakanlah Anda ingin berhenti menunda-nunda dan menjadi lebih produktif. Tujuan standar, bukan? Nah, luangkan beberapa saat setiap pagi untuk duduk dengan tenang dan bayangkan bagaimana perasaan Anda saat Anda mengendalikan waktu Anda. Tenang, fokus, dan berhasil. Biarkan emosi itu membanjiri Anda seolah-olah itu sudah terjadi. Ini melatih otak Anda untuk mengharapkan perasaan itu.
Seiring waktu, otak akan mulai mengaitkan perilaku baru yang lebih sehat dengan emosi positif yang telah Anda persiapkan. Jadi, lebih mudah untuk menindaklanjuti tindakan yang akan membawa Anda ke tujuan Anda. Nomor 4, latih tindakan spesifik secara mental untuk sukses. Sekarang, setelah Anda melatih emosi, Anda harus melatih tindakannya. Di otak Anda, kebiasaan hanyalah jalur saraf yang terhubung satu sama lain. Seperti domino yang jatuh ke arah yang sama setiap kali karena cara mereka ditumpuk. Semuanya terhubung karena berada di jalur yang sama. Nah, saat Anda melatih tindakan menghentikan kebiasaan secara mental, Anda mengambil rute yang berbeda, dan itu menciptakan jalur saraf baru. Anda menggerakkan domino sehingga semuanya jatuh ke arah yang berbeda. Melatih tindakan membutuhkan sedikit lebih banyak latihan dan energi daripada emosi karena, alih-alih membayangkan perasaan, Anda harus membayangkan keseluruhan skenario. Ini seperti Anda membuat film pendek dalam pikiran Anda. Anda harus memikirkan semua langkah yang harus Anda lakukan, rintangan eksternal yang harus Anda atasi, dan cara menjadi penentang alasan yang pasti akan Anda buat. Sekarang, kami baru saja menyebutkan sebelumnya bahwa otak dan tubuh Anda tidak dapat benar-benar membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Jika itu terjadi dalam pikiran Anda, itu terjadi pada Anda. Oke, keren. Tapi apa artinya itu? Jadi, ketika Anda membayangkan tindakan yang ingin Anda lakukan, seperti menghentikan kebiasaan buruk, seolah-olah Anda telah melakukannya dan sekarang Anda memiliki jalur saraf baru yang berada dalam kendali Anda. Anda memiliki cetak biru yang membuat perubahan fisik jauh lebih mudah dicapai. Nomor 5, jangan memaksakan perubahan dengan informasi tentang seberapa buruk perilaku Anda. Jika hal pertama yang Anda lakukan ketika mencoba menghentikan kebiasaan buruk adalah mempelajari semua yang Anda bisa tentang seberapa buruknya itu, Anda tidak akan pernah berhasil. Anda sudah tahu itu buruk. Oke, itulah sebabnya Anda mencoba menghentikannya sejak awal. Anda tidak dapat memikirkan jalan keluar dari kebiasaan buruk, dan Anda juga tidak dapat mempermalukan diri sendiri karenanya. Karena semakin Anda fokus pada perilaku Anda, semakin nyaman Anda merasa bersalah dan malu yang menyertainya. Jadi berhentilah mempelajari seberapa buruknya itu bagi Anda. Oke, itu tidak membantu. Anda menargetkan hal yang sepenuhnya salah, dan Anda tidak akan membuat kemajuan dengan cara itu. Ketika Anda berfokus pada betapa buruknya sesuatu, Anda mengaktifkan rasa bersalah, malu, dan cemas, yang sebenarnya memicu lebih banyak stres, emosi yang memperkuat kebiasaan buruk ini. Jadi, alihkan fokus Anda pada apa yang Anda peroleh dengan melepaskan kebiasaan itu. Bingkai perubahan itu sebagai sesuatu yang Anda peroleh, bukan sesuatu yang Anda hilangkan. Semakin sedikit energi mental yang Anda buang untuk mencaci diri sendiri, semakin banyak yang Anda miliki untuk membangun kebiasaan yang benar-benar akan bermanfaat bagi Anda. Nomor 6, ambil kembali kekuatan dari reaksi otomatis tubuh Anda. Ketika sesuatu menjadi kebiasaan, Anda tidak lagi mengendalikannya. Tetapi itu hal yang baik. Itu adalah cara otak Anda menghemat energi. Itu adalah alat yang hebat ketika Anda memiliki kebiasaan baik karena Anda tidak perlu membesar-besarkan diri setiap kali Anda melakukan sesuatu. Tetapi itu tidak begitu bagus ketika Anda memiliki kebiasaan buruk. Saat itulah Anda perlu menunjukkan siapa yang sebenarnya memegang kendali. Tubuh Anda menjadi terbiasa untuk merespons pemicu tertentu. Ia bertindak bahkan sebelum pikiran sadar Anda memiliki kesempatan untuk mengejarnya. Jadi, Anda harus menunjukkan kepada mereka siapa bosnya dengan menyela diri Anda sendiri di saat-saat yang paling tidak terduga. Ketika Anda sedang duduk dengan nyaman di sofa sambil menonton TV dan Anda memiliki pikiran samar untuk bangun dan melakukan bersih-bersih dan tubuh serta otak Anda berkata tidak, Anda harus turun tangan dan berkata ya. Anda bukanlah suara di kepala Anda. Oke, setiap kali Anda mendapati diri Anda tanpa sadar melakukan sesuatu yang biasa Anda lakukan, mengemudi, berjalan di rute yang sama, memesan makanan yang sama, tendang pintu itu, ambil kendali, dan buat perubahan yang acak tetapi kuat. Nomor 7, gunakan rutinitas untuk mengubah kode. Dalam ilmu saraf, ada pepatah yang berbunyi, sel-sel saraf yang bekerja bersama akan terhubung bersama. Jadi, semakin sering Anda melakukan suatu kebiasaan, semakin kuat koneksi saraf yang sebenarnya di otak Anda. Itu seperti kode yang ditulis dan tertanam dalam diri Anda. Anda harus masuk dan menulis ulang kode itu. Langkah pertama Anda adalah menemukan koneksi terkuat dalam kode itu dan memutusnya. Pada dasarnya itu adalah titik tengah di mana Anda berpikir untuk melakukan sesuatu dan otak Anda masuk ke mode autopilot. Nah, biasanya Anda akan terbangun dari kondisi itu setelah Anda melakukan rangkaian aktivitas tersebut. Tetapi Anda harus membangunkan diri Anda sendiri sebelum itu. Cara paling efektif untuk melakukan ini adalah dengan mengubah tempat Anda melakukan kebiasaan tersebut. Itu adalah cara tercepat dan termudah untuk mengganggu keseimbangan dan kenyamanan yang Anda rasakan dari rangkaian aktivitas
aktivitas yang biasa Anda lakukan. Misalnya, jika Anda biasanya makan di depan TV, Anda harus mengubah tempat Anda berada. Dan setiap kali Anda makan, Anda melakukannya di meja makan, bahkan saat Anda sedang makan camilan. Jika Anda merasa minum terlalu banyak bir atau anggur di malam hari saat Anda duduk di teras, bawalah gelas itu ke gudang atau kamar mandi dan minumlah di sana. Kedengarannya agak lucu dan aneh, tetapi mengubah tempat itu dan menghilangkan kenyamanan darinya akan membuat otak Anda terbangun dan berkata, apa-apaan ini? Ini aneh, tidak menyenangkan, ayo kurangi melakukan ini. Petik 2. Kedengarannya sangat sederhana, bukan? Tetapi Anda akan melihat betapa tidak nyaman dan anehnya rasanya saat Anda mencoba melakukannya sendiri. Ya, sebagian penyebabnya adalah karena Anda menempatkan diri di tempat yang asing. Namun, sebagian besar penyebabnya adalah tempat itu tidak nyaman dan bertolak belakang dengan apa yang Anda cari saat itu. Mau mendadak, misal buat benerin rumah yang udah pada bocor dan retak, coba pakai pinjam aja. Kita bisa dapat pinjaman dana tunai sampai 100 juta dengan tenor 24 bulan. Bunganya rendah dan yang terpenting nggak ada biaya siluman. Nomor 8, temukan pemicu emosional di balik kebiasaan tersebut. Setiap kebiasaan buruk memenuhi kebutuhan emosional yang tidak Anda miliki. Namun, apa yang kurang dari Anda? Itulah yang harus Anda cari tahu, bukan? Anda harus mencari tahu dengan terlebih dahulu melihat emosi mana yang memicu kebiasaan tersebut. Apakah stres, kesepian, kebosanan, atau sekadar ingin mencari kenyamanan? Ambil langkah mundur dan perhatikan apa yang terjadi sebelum Anda melakukan kebiasaan tersebut. Apakah Anda merasa cemas, kewalahan? Jika Anda mengetahui pemicunya, Anda dapat mengatasinya secara langsung. Kemudian, Anda akan menemukan kebiasaan yang lebih sehat, tetapi juga lebih mudah yang dapat Anda lakukan saat Anda merasakannya. Misalnya, jika Anda merasa stres, lakukan 5 squat dan kemudian 5 push up. Jangan terlalu memikirkan latihan atau tindakan di sini. Tujuan Anda bukanlah menjadi juara squat, itu hanya untuk memutus lingkaran umpan balik otomatis dari perasaan emosi dan kemudian mengubahnya menjadi kebiasaan untuk memperbaikinya. Kesadaran dan kemudian tindakan yang disengaja yang diulang dari waktu ke waktu sudah cukup untuk memotong lingkaran itu menjadi 2. Nomor 9, Anda dapat dan harus mempersingkat reaksi emosional Anda. Ketika Anda memiliki reaksi emosional yang kuat terhadap sesuatu, seluruh sistem Anda berteriak kepada Anda untuk memperhatikan apa yang menyebabkannya. Ketika Anda memperhatikan penyebabnya, Anda mengambil gambaran sekilas tentangnya dan itu menjadi ingatan. Kemudian saraf bergerak ke arah kimiawi. Gambaran atau ingatan itu melekat pada suatu emosi dan ketika Anda mengingat gambaran itu, Anda merasakan emosi itu juga. Anda dapat mengendalikan berapa lama Anda ingin reaksi itu berlangsung. Ini disebut periode refraktori. Itu dapat berlangsung selama beberapa menit, jam, hari, dan tahun. Dan semakin lama itu berlangsung, semakin itu menjadi bagian dari kepribadian Anda. Ketika Anda terus-menerus berpikir dan mengingat ini, itu tidak hanya menciptakan kebiasaan, itu menciptakan temperamen Anda. Sekarang, mengendalikan periode refraktori bisa jadi sulit karena itu menjadi kecanduan. Anda mendapatkan aliran energi dengan ingatan itu, dan itu mulai terasa menyenangkan. Jadi, Anda memperpendek periode refraktori itu. Jika sesuatu yang buruk terjadi, lihatlah. Ambil 1 atau 2 pelajaran darinya, dan hanya fokus pada pelajaran itu. Setiap kali ingatan itu muncul, pikirkan pelajarannya. Saat ini, kami yakin Anda memiliki ingatan dari beberapa tahun lalu yang ingin Anda ingat dan dapatkan kembali dorongan itu, meskipun itu membuat Anda merasa buruk. Ingatan itu terkait dengan beberapa kebiasaan buruk. Jika Anda ingin menghentikan kebiasaan itu, Anda harus melupakan ingatan itu. Nomor 10, program ulang sistem penghargaan otak Anda. Fungsi utama Anda yang paling mendasar di atas segalanya adalah untuk bertahan hidup. Benar, jika otak Anda melihat sesuatu yang menurutnya akan membantu Anda bertahan hidup dan bereproduksi, otak akan memberikan penghargaan yang tinggi padanya. Semakin tinggi penghargaannya, semakin kuat kebiasaan untuk penghargaan itu. Bagi kebanyakan orang, penghargaan tertinggi adalah makanan padat kalori. Mengapa? Karena lebih banyak kalori berarti peluang bertahan hidup yang lebih baik. Itu adalah sistem lama yang sudah ketinggalan zaman yang tidak kita butuhkan di dunia saat ini. Tetapi fungsi-fungsi utama ini belum menyusul. Jadi, Anda harus menipu otak Anda dengan hadiah yang tinggi untuk kebiasaan baik, bukan kebiasaan buruk. Ketika Anda tidak melakukan kebiasaan buruk yang biasa Anda lakukan, berikan diri Anda hadiah. Namun, pastikan hadiah tersebut adalah sesuatu yang lebih sehat. Jika tidak, tujuannya akan sia-sia
Ya, pikirkan hal-hal yang memberi Anda dosis dopamin yang lebih kecil dalam jangka waktu yang lebih lama. Jangan bandingkan hadiah-hadiah tersebut secara berdampingan, karena ketika Anda menimbang berbagai hal seperti berjalan-jalan, membaca beberapa halaman buku, atau mendengarkan podcast dibandingkan dengan menggulir media sosial, menonton acara secara berlebihan, atau menunda-nunda, Anda dapat dengan jelas melihat mana yang lebih mudah dan mana yang membutuhkan lebih sedikit energi. Jadi, jangan pernah berpikir seperti itu. Anda memiliki daftar hadiah, dan hanya itu. Setiap kali Anda tidak melakukan kebiasaan tersebut, Anda memilih hadiah dari daftar Anda. Anda tidak membiarkan otak dan tubuh Anda memilih dari daftar apapun yang selama ini mereka andalkan karena, ya, itu jelas tidak berhasil di sini. Nomor 11, jadilah ingin tahu, bukan kritis. Konon katanya untuk memutus mode autopilot yang sedang Anda jalankan, Anda harus memperhatikan. Namun, memperhatikan bisa jadi sangat sulit. Anda harus fokus pada apa yang sedang Anda lakukan, apa yang sedang Anda pikirkan, apa yang sedang Anda rasakan sepanjang waktu. Sangat mudah untuk lupa memperhatikan bahkan saat Anda merasa bebas, santai, dan baik. Jadi, kiat kecil untuk ini adalah dengan menjadi ingin tahu tentang lingkungan sekitar Anda karena rasa ingin tahu adalah salah satu kekuatan super otak Anda. Rasa ingin tahu itu memutus mode autopilot dan memaksa Anda untuk mengaktifkan pusat berpikir yang lebih tinggi. Jadi, jadilah ingin tahu tentang hal-hal yang paling acak dan Anda akan perlahan melatih diri Anda untuk lebih menyadari apa yang sedang Anda lakukan. Misalnya, lihatlah tanaman, tetapi perhatikan dengan saksama. Dekati tanaman itu, petik daunnya. Lihat garis-garis pada daun itu. Lihat serangga pada tanaman itu. Mungkin agak menjijikkan, tetapi terserah. Anda mungkin terlihat konyol bagi orang lain. Tetapi rasa ingin tahu Anda melatih otak Anda untuk mengendalikan tubuh Anda alih-alih membiarkannya dalam mode autopilot. Anda masih melanggar mode autopilot itu, tetapi dengan cara yang lebih menyenangkan dan tidak langsung. 10.000 bisa buat nonton idol favoritmu. Nabung reksadana di Ajaib, mulai dari 10.000 dan bisa cairkan. Anda masih melanggar mode autopilot itu, tetapi dengan cara yang lebih menyenangkan dan tidak langsung. Nomor 12, hal yang tidak diketahui akan tetap menakutkan. Karena dengarkan, oke, tubuh Anda sangat takut untuk mengubah rutinitasnya. Tubuh akan melawan Anda mati-matian saat Anda mencoba membuat perubahan karena tubuh tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ini seperti saat Anda harus membawa hewan peliharaan Anda ke dokter hewan saat mereka sakit. Anda tahu bahwa Anda membantu mereka, tetapi bagi hewan peliharaan Anda, mereka menganggapnya lebih seperti penyiksaan. Mereka tidak tahu apa yang sedang Anda lakukan. Itulah tubuh dan otak Anda saat Anda menghentikan kebiasaan. Tubuh Anda panik, tubuh Anda takut, rasanya tidak enak, bahkan memikirkan untuk melakukannya sekarang pun tidak enak. Jadi, tubuh Anda akan memengaruhi otak Anda untuk melakukannya besok. Namun, Anda harus terbiasa dengan perasaan ini, bukan karena menghentikan kebiasaan itu benar-benar tidak nyaman. Emosi yang Anda alami itu palsu. Mereka diproduksi oleh tubuh Anda untuk menjaga Anda dalam kondisi yang lebih dapat diprediksi dan aman. Bagi tubuh Anda, hal yang tidak diketahui jauh lebih buruk daripada rasa bersalah dan penderitaan yang Anda rasakan karena kebiasaan tersebut. Itulah mengapa sangat sulit untuk memulai dan setelah Anda melakukannya, Anda seperti, oh, itu tidak terlalu buruk. Dan ketika Anda mencoba melakukannya lagi, itu sulit lagi. Tetapi tidak sesulit saat pertama kali. Itulah tubuh Anda yang memasang pertahanannya dan perlahan-lahan belajar bahwa ketidakpastian itu tidak terlalu buruk. Dan juga, tubuh Anda tidak lagi memegang kendali. Jadi, tubuh Anda melakukan perlawanan yang sebenarnya tidak dapat dimenangkannya. Pada akhirnya, tubuh Anda akan mendapatkan pesan bahwa ia harus duduk di kursi belakang. Tetapi pertama-tama, Anda harus terbiasa merasa takut akan perubahan dan tetap melakukannya. Nomor 13, Anda harus berhenti memulai hari Anda di masa lalu. Setiap pagi ketika Anda bangun dan Anda memiliki pikiran, 99% dari diri Anda memulai hari Anda di masa lalu. Pikiran itu terhubung dengan ingatan dan ingatan itu terhubung dengan perasaan. Jadi, saat Anda memikirkan hal itu, mengingatnya, dan merasakannya, Anda benar-benar menghidupkan kembali kejadian itu. Dan Anda melakukannya saat Anda bangun. Gila, oke. Anda dapat meminimalkan kekuatan yang luar biasa ini hanya dengan berfokus pada apa yang sedang Anda lakukan saat ini dan membuat diri Anda terdengar seperti balita yang baru saja menemukan dunia. Oh, hei, saya bangun. Kaki saya menyentuh lantai. Dan saat Anda menceritakan momen-momen kecil saat ini dalam pikiran Anda juga dapat mulai menambahkan beberapa cerita masa depan di sana. Misalnya, saya ada rapat hari ini tentang keadaan layanan pelanggan. Saya sudah menyiapkan semuanya, jadi mari kita mulai saja. Hey Luxer, kami tahu ini terdengar kekanak-kanakan dan terkadang terlalu sederhana, tetapi otak Anda yang rumit sebenarnya dikendalikan oleh motif yang cukup sederhana. Namun, Anda tahu, sebenarnya karena motif-motif ini sangat sederhana dan mudah diabaikan, kita bahkan kesulitan untuk mengambil kembali kendali sama sekali.
Nomor 14, jangan menunggu sesuatu di luar sana berubah. Joe Dispenza, seorang penulis dan pakar dalam hubungan pikiran tubuh. Ia mengatakan bahwa salah satu kebohongan paling berbahaya yang orang katakan pada diri mereka sendiri adalah bahwa mereka akan berubah ketika sesuatu yang lain berubah. Jadi, mereka akan menghentikan kebiasaan ketika situasi lain yang menyebabkan mereka stres berakhir. Namun, berakhirnya situasi itu tidak akan mengubah kebiasaan Anda. Malah, itu membuatnya lebih sulit karena Anda menunda perubahan itu. Dan semakin sering Anda melakukan kebiasaan itu, semakin sulit untuk menghentikannya. Anda juga akan tetap mengalami stres meskipun dalam bentuk yang lebih ringan. Tubuh Anda tidak melakukan gerakan itu karena masalah eksternal itu. Tubuh Anda melakukannya karena perasaan internal. Dan Anda akan memiliki perasaan itu hampir sepanjang hidup Anda dengan derajat yang berbeda-beda. Anda sama sekali tidak bisa menunggu orang lain, situasi lain, hari lain. Itu harus dimulai sekarang. Oke, bahkan dengan perubahan terkecil. Dan nomor 15, meditasi dan perhatian penuh akan mempercepat segalanya. Anda akan melihat bahwa banyak dari kiat-kiat ini mengharuskan Anda masuk ke dalam pikiran dan dengan sengaja mengubah apa yang terjadi di sana. Banyak di antaranya merupakan alat bantu dalam meditasi dan kesadaran. Anda tidak harus mempraktikkannya untuk menggunakan kiat-kiat ini, tetapi jika Anda melakukannya, kiat-kiat ini akan sangat membantu. Dengan kiat-kiat ini, tidak seperti meditasi tradisional, Anda tidak duduk diam selama berabad-abad sambil memperhatikan pikiran Anda berlalu. Anda secara aktif menciptakan pikiran dan situasi baru. Jadi, ini sedikit lebih menghibur tentunya, tetapi memiliki kendali atas pikiran Anda yang diberikan oleh meditasi dapat mempermudah prosesnya. Kemudian, alih-alih menunggu pagi atau malam hari untuk masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda dapat menempatkan diri Anda ke dalam kondisi itu kapanpun Anda mau. Tambahkan beberapa pengalaman dan pikiran, lalu keluar darinya lagi. Meditasi juga membantu Anda mengembangkan metakognisi, kemampuan Anda untuk memikirkan pemikiran Anda sendiri. Dengan metakognisi, Anda dapat melihat impuls Anda secara objektif alih-alih mengikutinya secara membabi buta. Jadi, menjadi jauh lebih mudah untuk menghentikan kebiasaan buruk. Dan semakin sering Anda mempraktikkannya, semakin banyak kendali yang Anda berikan pada diri Anda sendiri. Jadi, seluruh kepribadian Anda tidak terletak di tangan otak dan tubuh Anda yang malas. Dan Aluxer, sekian untuk hari ini. Ceritakan pada kami apa trik pikiran jadi favoritmu untuk menghentikan kebiasaan burukmu. Kami selalu senang mendengar pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di lain waktu, temanku.